Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kasih karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bertemu di dalam pembelajaran mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, saya Sundari, pengampu mata kuliah kewirausahaan. Mahasiswa yang saya banggakan, mata kuliah kewirausahaan ini bobotnya 3 SKS. Sebelum kita mempelajari kewirausahaan, mari kita lihat dulu RPPS-nya. Program studi Diploma 3 Manajemen Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, rencana pembelajaran semester. Ya, mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari di satu semester ini. Ya, capaian yang diharapkan adalah yang pertama, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan. Yang keempat, mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional, serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu kewirausahaan di kehidupan nyata. Deskripsi singkat mata kuliah kewirausahaan memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa tentang perilaku dan sikap kewirausahaan melalui teori-teori yang mendukungnya serta contoh-contoh aplikasi nyata di dunia usaha. Dengan harapan agar peserta mampu membaca peluang-peluang usaha yang pada akhirnya didorong untuk mempunyai jiwa wirausaha dan mempunyai minat untuk berwirausaha yang digambarkan dalam rencana usaha atau proposal usaha. RPS-nya demikian bahwa pembelajaran kita jalani selama 14 kali pertemuan. 7 kali pertemuan, pertemuan ke-8 kita ujian tengah semester. Kita lanjutkan lagi kuliah 7 kali, yang ke-16 ujian akhir semester. Mahasiswa yang saya banggakan, saya kasihi, pembelajaran di Universitas Duta Bangsa ini sudah menggunakan sistem e-learning. Jadi materi nanti akan Ibu upload di e-learning, mahasiswa bisa mengakses dengan menggunakan akun masing-masing. Ya. Nah, ketika nanti kita masuk e-learning, kita akan masuk pada pertemuan-pertemuan perkuliahan seperti ini nanti, pertemuan ke-7, ke-8 UTS, dilanjutkan perkuliahan. Nah, setelah selesai perkuliahan akhir semester, yaitu adanya penilaian, ya. Tugas, nilai UTS, nilai UAS. Nah, nanti Ibu upload di SSO. Ya, seperti ini penampilan di SSO nanti. Nah, kita pilih sesuai mata kuliah, nilai semester, akhir, dan sebagainya. Nah,
Tampilannya akan seperti ini, bahwa sistem akan mengolah nilai mahasiswa dari kehadiran, tugas, UTS, UAS menjadi nilai akhir. Jelas sampai di sini? Mungkin akan ada yang bertanya tentang RPS atau penilaian. Tidak ada? Lanjut ya. Mari kita masuk pada pembelajaran kewirausahaan. Pengertian dan tujuan kewirausahaan. Ibu yakin dan percaya bahwa Anda semua sudah tahu tentang kewirausahaan, tentang usaha, wirausaha, wira swasta. Nah, mari kita lihat bahwa di dalam wirausaha ini ada tahapan proses. Prosesnya seperti apa toh? Perkenalan dulu. Kata orang kalau nggak kenal nggak sayang. Perkenalan apanya yang dikenal? Yaitu usaha apa yang akan kita kerjakan. Tertarik, spiritual, emosional, mengambil keputusan, dan akhirnya lanjut. Lanjut ini otomatis sukses. Di dalam proses tadi, wirausaha, ini pasti ada yang namanya rasa takut dan ingin menghindar. Tetapi rasa takut ini hendaknya disikapi dengan tidak menghindar supaya mendapatkan hasil tadi lanjut dan akhirnya sukses. Ketakutan ini menjadikan motivasi seseorang supaya jangan gagal. Kadang kan orang usaha itu takut, wah nanti gagal, bagaimana ya, eman-eman modalnya hilang. Nah, nanti sambil berjalan akan kita lihat bahwa wirausaha itu tidak boleh takut karena risiko pasti ada, ya. Definisi wirausaha sudah tahu semua. Wirausaha bisa disebut juga wira swasta. Wira berasal dari kata berani, utama, mulia, atau sendiri, sedang usaha adalah kegiatan. Jadi wirausaha ini bisa dikatakan orang yang melakukan kegiatan. Tentu saja kegiatan di sini adalah ingin mendapatkan keuntungan. Nah, para wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya itu bisa finansial, bahan mentah, tenaga kerja, untuk menghasilkan suatu produk baru, bisnis baru, proses produksi, atau pengembangan organisasi. Jadi yang namanya wirausaha ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat. Melihat ini bukan secara dengan dua bola mata ini, tapi kemampuan melihat dengan imajinasinya, dengan pikiran sehatnya, logikanya, dengan ilmu bisnisnya, ya. Orang melihat ini dari berbagai macam sumber dan ilmu pengetahuan, sehingga orang itu mampu mendapatkan kesempatan di dalam berbisnis. Dan tentu saja bicara bisnis, tentu ingin mengambil keuntungan, ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, tak terasa sudah hampir 2 tahun, muncul para usaha-usaha, pengusaha baru yang unik-unik. Nah, di tengah pandemi, kita lihat viral di media sosial, nah, bahwa menciptakan kreatif, inovatif, ya, bermacam-macam. Dulu terkenal adanya mie ayam kering, karena pandemi tidak boleh makan di tempat. Kalau tutup warungnya juga bagaimana, sehingga punya ide untuk menjual secara online mentah siap saji. Jadi sampai rumah pembeli tinggal merebus air, tinggal memasukkan mateng. Semua sudah disiapkan. Nah, itu karena pandemi orang tidak boleh keluar, tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Menciptakan ide pemasarannya. Nah, banyak sekarang jemput bola, semua sistem pre-order, ya, pesan dulu nanti dibuatkan dan sebagainya. Kita manfaatkan media sosial yang ada. Itu termasuk menciptakan cara kesempatan bisnis, ya, yang unik, ya.
Mari kita lanjutkan. Nah, bahwa wirausaha ini orang-orang yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif. Kata kunci wirausaha adalah kreatif dan inovatif. Kreatif dalam berpikir, inovatif produknya, ya. Dengan jalan mengambil ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Nah, di masa pandemi ini, terutama menggunakan fasilitas media sosial, ya, ada berbagai macam kreatif-kreatif orang di dalam mendapatkan pundi-pundi rupiah. Ada yang namanya jasa titip, ya, jastip. Nah, ketika orang Jakarta yang asli Solo, rindu makanan Solo, bisa dibelikan lewat jastip, ya, dan sebagainya. Dulu sebelum ada corona itu belum ada yang model-model jastip, model pre-order, dan sebagainya. Ini merupakan kreativitas orang di dalam menciptakan kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain, ya. Semua ada imbal baliknya. Oke, kita lanjutkan bahwa kewirausahaan ini definisinya banyak sekali. Silakan dibaca karena memang mata kuliah teori ini harus banyak dibaca dan harus belajar. Belajar dari contoh-contoh para pengusaha sukses. Bisa lihat, Anda bisa melihat acara di Indosiar setiap hari Sabtu, kalau enggak keliru sekitar jam 8 pagi. Itu ada Pak Menteri Sandiaga Uno, ini mendampingi UMKM, ya, ekonomi kreatif. Di sana dia akan mendatangi para pengusaha-pengusaha home industri yang sukses. Misalnya kemarin di daerah Gunung Kidul ini ibu-ibu PKK membuat coklat, ya, coklat. Yang awalnya coklat di daerah sana itu kan hanya istilahnya dijual di pasar murah, akhirnya ibu-ibu punya ide. Terus ada lagi kemarin itu usaha apa, ya, kerajinan-kerajinan begitu, ada dari biasa dari tanah liat tapi nanti dilukis dengan berbagai macam cat, dengan berbagai macam mural, ya, tulisan-tulisan berpesan. Nah, itu akan menarik, ya. Itulah yang namanya inovatif kreatif, ya. Ada juga definisi lain dari kewirausahaan, ada kemampuan dalam berpikir kreatif, berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Menurut Suparman Sumo Hamijoyo. Jadi memang tadi butuh kreatif inovatif, ya. Bakso itu kan biasa dulu, ya, bulat, besar, kecil. Nah, sekarang banyak viral bakso-bakso yang diisi cumi-cumi, yang diisi udang, yang dibalutkan pada iga, atau mungkin yang bentuknya kerutut, disiram sambal, saus, dan sebagainya. Nah, ini orang menciptakan ide yang berbeda dari yang biasanya, ya. Jadi menciptakan ide kreativitas supaya orang ini tidak bosan. Nah, ya, orang tidak bosan dengan hal yang itu saja. Banyak macam olahan ayam, ya. Kalau hanya ayam goreng biasa itu orang bosan, ya. Kita lanjut sampai di sini, mungkin ada yang mau bertanya. Cukup, Ibu lanjutkan, ya. Nah, wirausaha ini merupakan pelaku dari kewirausahaan orang yang memiliki kreativitas dan inovatif tadi. Jadi harus pandai membaca keinginan konsumen, harus pandai membaca pasar, situasi pasar. Bicara kewirausahaan tidak lepas dari yang namanya produk. Produk itu untuk siapa? Nah, bicara untuk siapa ini berarti bicara segmentasi pasar. Pasarnya untuk siapa? Mau dibuat untuk kelas menengah bawah, menengah atas, high class, dan sebagainya. Nanti bicara wirausaha akan merambah pada bicara pemasarannya. Karena bicara produk pasti akan menjual. Kalau menjual berarti membutuhkan ilmu pemasaran. Oke, kita lanjut, ya. Nah, wirausaha menurut Kamus Bahasa Indonesia, orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produk baru,
menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan, serta mengatur permodalan operasionalnya. Seperti sudah Ibu sampaikan tadi, bicara wirausaha, membuat produk, pasti terus ada memasarkan. Nah, bicara pasar, kita perlu yang namanya segmentasi pasar. Produk kita mau untuk siapa? Oh, tadi untuk menengah bawah, menengah atas, high class, dan sebagainya. Pemasarannya seperti apa, modalnya berapa. Nah, kita akan pandai-pandai membaca perilaku konsumen ya. Bicara wirausaha pasti akan bicara produk, pasar, dan konsumen ya. Kita lanjutkan bahwa istilah kewirausahaan sama dengan entrepreneurship berasal dari kata entrepreneur. Entrepreneur ini pertama kali dikenalkan oleh Savary pada tahun 1973 dalam bukunya Kamus Dagang ya. Jadi wirausaha membuat produk ini pasti bicaranya jadi dagang. Produknya tidak disimpan di rumah, pasti ingin segera laku, dan laku. Bagaimana cara produk ini laku, diminati konsumen? Nah, harus tadi menciptakan produk yang inovatif, kreatif, ya. Kreatif, inovatif, kunci utama kewirausahaan, ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang kreatif? Nah, bicara orang wirausaha ini ya tentu saja orang yang kreatif. Kreatif itu mandiri, tidak bergantung orang lain. Kalau sudah yang namanya mau usaha ini sudah menjadi kecanduan. Punya pegawai, punya usaha restoran, pegawainya ada yang nggak datang, tukang masaknya ya harus bisa, karena ini harus mandiri. Apa restorannya harus tutup karena kokinya sakit dan sebagainya kan tidak. Misalnya kokinya hanya satu. Nah, terbuka terhadap yang baru. Percaya diri, berani mengambil risiko ya. Karena setiap orang hidup, setiap usaha pasti ada risiko. Jangan takut ada risiko. Rugi, bangkrut itu sudah hal biasa. Tetapi bagaimana kita belajar bangkit supaya kita bisa berjalan terus dan terus ya. Melihat sesuatu yang tidak biasa. Nah, melihatnya dengan jangan cara yang biasa saja, tetapi dengan cara yang luar biasa, yaitu dengan cara ilmu wirausaha. Memiliki dengan melihat dengan cara penuh kreatif dan inovatif tadi. Dapat menerima perbedaan objektif dalam berpikir dan bertindak. Nah, tujuan kewirausahaan, nah ini dilaksanakan sebagai pendidikan formal, namun mengharapkan tujuan akhir mempunyai keterampilan ekonomis. Jadi mahasiswa diharapkan nanti memiliki keterampilan yang memiliki nilai jual, nilai ekonomis, nilai jual, ya, nilai jual tinggi sehingga nanti akan tadi memberikan kesejahteraan bagi pelaku wirausaha. Bertujuan sebagai pendidikan formal, menghasilkan kualitas manusia yang mempunyai wawasan penciptaan berbasis pasar. Sudah saya singgung di depan, bicara wirausaha, bicara usaha, pasti ada produk, bicara produk, pasti ada pasar, ada konsumen. Ya, membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Diharapkan mahasiswa nanti tidak tergantung pada orang lain, ingin mencari kerja ikut orang lain, tetapi mandiri, ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, lanjut. Oke. Peranan wirausaha ini meningkatkan standar kualitas hidup manusia sebagai motor penggerak dalam pembangunan nasional, menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengatasi pengangguran. Tadi bahwa ketika kita berusaha menciptakan produk untuk orang lain, pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Tenaga kerja, pemasok, ya, konsumen. Nah, ini akan menciptakan kesejahteraan bagi orang banyak. Konsumen pun juga akan merasakan sejahtera dengan produk kita, meskipun mereka perlu mengorbankan uangnya untuk mendapatkan produk kita. Ya,
Mengatasi pengangguran jelas ketika kita memiliki usaha, misalnya kuliner, ya, ini akan mengatasi pengangguran, ya. Nah, tentu saja wirausaha ini harus memiliki karakteristik, ya. Tadi ada disiplin, kerja keras, mandiri, realitas, selalu ingin maju, prestatif, komitmen tinggi, tajam naluri bisnisnya. Jadi orang bisnis ini memang benar-benar orang yang bekerja keras, disiplin, dan memang sudah kecanduan kerja. Yang namanya wirausaha ini orang yang benar-benar kecanduan kerja, ya. Karena ingin maju ketika orang ini berhasil, ketika dulu berharap satu hari saya menjual laku 100 porsi ini sudah puas, ternyata konsumen saya banyak, ini semakin istilahnya semakin menggila, ya. Ingin bekerjanya itu benar-benar menjadi kebahagiaan tersendiri. Lelah itu tidak dipikirkan, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Belum? Oke. Saya sampaikan bahwa ada tugas, carilah informasi tentang orang-orang yang sukses. Kemudian catatlah karakteristik wirausaha tersebut yang menunjang keberhasilan usahanya. Diskusikan dengan teman sekelompokmu. Nah, orang sukses ini berskala nasional. Jangan yang tetangganya jual bakso, gerobak, punya kios, jangan. Contoh, almarhum Bob Sadino, Pak Khairul Tanjung yang terkenal dengan anak singkong, Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan yang sukses dengan usaha perikanannya, kelautannya, sehingga diangkat Pak Jokowi menjadi Menteri Kelautan. Beliau secara pendidikan formal hanya SMP, tetapi dia membuktikan bahwa dia sukses di bisnis perikanan dan tentang kelautan. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, terima kasih. Pertemuan pada kesempatan ini telah berakhir. Semoga ilmu bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan berikutnya.